Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di pembelajaran tematik secara online ya. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, kita masih berada di rumah aja untuk mendukung penularan ataupun pencegahan penularan virus corona ya, supaya tidak makin banyak yang terkena virus tersebut. Nah, maka dari itu di rumah pun juga kita banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Misalnya apa? Misalnya yang selama ini mungkin waktu berkumpul dengan keluarganya berkurang atau kurang. Nah, ini saatnya yang pas gitu untuk kembali mempunyai waktu yang pas untuk bisa berkumpul bersama, mungkin sama ayahnya atau sama bundanya yang sehari-hari mungkin sibuk untuk bekerja, tapi momen yang saat ini kita bisa manfaatkan untuk berkumpul bersama mereka gitu ya. Terus misalnya bisa untuk dihabiskan waktunya untuk mungkin masak bareng sama Umi, atau main main bola bareng sama Abidnya di halaman rumahnya gitu kan, atau apapun hal-hal yang menurut kalian itu menyenangkan buat kalian, itu silakan kalian lakukan di masa-masa seperti ini untuk menjalin komunikasi yang baik antara kamu dengan orang tua ataupun kakak kamu atau mungkin adik kamu yang selama ini sering ada keributan atau apa gitu, tapi insya Allah nggak ada ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemarin Ustadz udah tanyakan ataupun Ustadz sudah paparkan tentang dokumen keluarga ya, dokumen keluarga, dan itu Masya Allah kamu sudah paham apa itu KTP, apa itu SIM, apa itu STNK, apa itu ada yang BPJS juga kan, Masya Allah gitu ya, fungsinya apa gitu, kegunaannya apa, dan bagaimana cara merawatnya itu kalian sudah, insya Allah sudah paham semua. Nah, kita lanjutkan ya. Kenapa kemarin Ustaz tanyakan itu? Karena itu berkaitan dengan materi pelajaran kita, yaitu tentang dokumen ya. Ada di halaman 54 ya, ada di halaman 54 di sini ya. Di sini kamu bisa baca jam menunjukkan pukul 2, Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kakak atau kartu keluarga, ada ijazah, surat keterangan lahir, akte kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Nah, itu dia. Kemarin kenapa Ustadz meminta kalian untuk menjelaskan itu. Nah, di sini di halaman 55 ada contoh dokumen yang dimiliki oleh siswa ya. Nggak tahu kalau di sekolah kita udah terbit belum ya kartu pelajarnya. Nanti kalau ada, di sini ada kartu pelajar ya, kartu pelajar SD Nusantara. Biasanya di kartu pelajar itu berisi tentang identitas siswa di sebuah sekolah. Contohnya di sini kartu pelajar SD Nusantara, berarti dia sekolah di SD Nusantara. Nah, siapa yang sekolah di SD Nusantara atau siapa pemilik kartu pelajar ini? Ada identitasnya. Nama siapa? Mutiara. NIS, di sini nomor induk sekolah. Nomor induk siswa. 12345. Tempat tanggal lahir Jakarta 3 September 2006. Alamat Jalan W. John. Nah, itu biasanya informasi yang ada di kartu pelajar. Nah, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital bukan? Setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya nama Mutiara. Jadi mutiaranya itu M-nya itu bertuliskan huruf kapital ya. Nah, di sini tugasnya di halaman 56 kamu membuat kartu pelajar versi kamu sendiri. Jadi kartu pelajar SD ini boleh dihapus, misalnya SD Emis kita ganti jadi SD Emis. Namanya ini kamu tulis nama kamu siapa,
NIS kamu itu boleh dikosongin. Atau kalau kamu masih ingat nomor ujian kamu ya, kita pakai nomor ujian aja. Nomor ujian waktu PTS atau PAS itu ada misalnya 01 atau 02, 03. Kalau yang ingat boleh ditulis misalnya 01 gitu. Nah, tempat tanggal lahir itu tempat tanggal lahir kamu ya. Terus alamat kamu di mana deh. Kalau sudah selesai yang untuk halaman ini fotonya nggak usah ditempel ataupun nggak usah digambar ya. Itu saja ya, insya Allah sudah paham. Silakan nanti yang ini langsung dikerjakan. Kalau sudah, ini kemarin dokumen keluarga udah terpelajari hari ini ya. Tadi Ustadz baru jelaskan. Nah, kalau sudah kita belajar tentang lamanya suatu kegiatan, yaitu di halaman 58 ya, ada di halaman 58. Silakan dibuka bukunya di halaman 58. Kita akan belajar tentang lamanya sebuah kegiatan. Di sini dijelaskan si Udin dan keluarganya itu bersih-bersih mulai dari pukul 14. Pukul 14 itu pukul berapa? Jam berapa? Pukul 14 itu. Pukul? Iya, betul, pukul 2. Nah, selesainya pukul berapa? Pukul? Iya, betul, pukul 15. Nah, dari pukul 14 sampai pukul 15 itu berapa jam? Siapa yang tahu? Jadi mulainya jam 14, selesainya jam 15. Atau mulainya dari jam 2, selesainya sampai jam 3. Berarti berapa jam? Iya, betul ya. Berarti 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Siapa yang tahu? Iya, betul. 1 jam 60 menit. Betul, 1 jam 60 menit. Nah, di sini sudah ada 2 buah jam yang belum ada angkanya. Di sini Ustadz pengen coba mengajarkan sedikit tips ya untuk menggambar jam, supaya kemarin Ustadz lihat gambar jam kalian masih banyak yang miring-miring angkanya. Misalnya 12-nya di sini, 11-nya di sini, 10-nya di sini, 9-nya di sini gitu. Numpuk gitu ya. Karena mungkin nggak kebagian waktu di sini. Nah, caranya supaya biar pas, kamu itu pertama kali gambarnya apa? Gambarnya 12 dulu di atas. 12. Nah, supaya adil, bagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6, betul. Jadi 6-nya dulu. Nah, 6-nya itu dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 berapa? Iya, 3. Ya. Nah, 3 lurusnya berapa? Tambah 6 jam. Jadi 9 di sini. Nah, kalau udah seperti ini, insya Allah sisanya itu adil ya. Walaupun agak miring-miring dikit nggak apa-apa. Yang penting posisinya sudah kita udah tahu. Berarti di sini berapa? Sini 1. Terus di sini 2. 3. Terus berapa di sini? 4. Terus sini 5. 6. Habis 6, 7. Habis 7, 8. 9. Sini berapa? 10. Di sini 11. Nah, gitu supaya pembagian jamnya itu adil dan tidak numpuk di satu sisi saja ya. Tinggal tambahin tengahnya titik. Sama ini juga. Ustadz supaya gambarnya lebih adil, Ustadz gambarnya gitu. Jadi 12 dulu. Terus 6, terus 3, terus 9. Baru 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Udah deh. Nah, tadi di sini contohnya udah kan dari jam 2 sampai jam 3 itu berapa jam? 1 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Pinter. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 1 di sini ya. Di sini dia paginya itu mulainya itu dari jam berapa ini? Angka pendeknya di angka 8, angka panjangnya di angka 12. Jadi jam 8. Betul. Dari jam 8. Berarti kita gambar dari jam 8 sampai jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 12. Berarti berapa jam? Berarti jam berapa? Jam 10, betul.
Jam 10. Miring ya, nggak apa-apa. Nah, dari jam 8 sampai jam 10 itu berapa jam? Iya, betul. Paling gampang gini, Ustaz kasih tahu caranya supaya kamu nggak bingung. Misalnya mulainya dari jam 8, selesainya jam 10. Kamu tinggal hitung dari jam 8 sampai ke 10. 8-nya nggak usah dihitung. Jadi nggak 8, 9, 10. 3 jam. Salah ya. Karena dari jam 8 ke jam 8 berarti nggak nambah jamnya. Supaya dia nambah 1 jam berarti jadi dari 8 ke 9. Jadi langsung ke 9. 8, 9, 10. Berarti berapa jam? 2 jam. Misalnya dari jam 6 sampai jam 10. Berapa jam? Coba Ustaz kasih waktu 10 detik. Dari jam 6 sampai jam 10. Berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Iya, betul, yang jawab 4 jam itu betul ya. Karena dari jam 6 sampai jam 10 seperti tadi. Hitung dari jam 6 sampai ke jam 10 tapi jam 6-nya nggak dihitung. 6, 6-nya di mulut. 6, 7, 8, 9, 10 ya. 4 jam ya, dari jam 6 sampai jam 10 itu 4 jam. Seperti itu. Nah, berarti dari jam 8 sampai jam 10 berapa jam? 2 jam. Nah, cara menghitung menitnya gimana? Kalau tadi 1 jam aja 60 menit, berarti kalau 2 jam berapa? 60 dikali 2 atau 60 ditambah 60. 60 kali 2 boleh kalau tahu. Kalau sudah paham caranya, 0 kali 2 0, 2 kali 6 12. Atau 60 tambah 60. 0 tambah 0 0, 6 tambah 6 12. 120. 2 jam sama dengan 120 menit. Nah, ini contoh untuk nomor 1. Nah, nanti ada juga di baliknya yang sampai waktunya itu 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Gampang, tinggal tambahin aja 60 lagi. Jadi misalnya kalau 2 jam kan 120. Berarti kalau 3 jam berapa? Tambahin lagi 60. 120 tambah 60 berapa? 180, betul. Nanti misalnya 4 jam, berarti dari 180 tambah lagi 1 jam. 1 jam 60 menit, berarti 180 tambah 60. Berapa jam? Berapa menit? 240 ya. 240 kalau 4 jam. Nah, terakhir 5 jam. 5 jam berarti berapa menit? Tinggal 240 tambah 60 lagi. 240 tambah 60 berapa? 24 ditambah 6. 30. Jadi 300 menit. Begitu. Sudah paham? Insya Allah paham ya. Baik anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, silakan kamu kerjakan sampai halaman 61. Nanti kalau sudah jangan lupa di foto dan dikirim ke Ustadz Haji. Baik, itu saja untuk hari ini. Insya Allah apa yang Ustadz sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz mohon maaf kalau ada yang salah dari pengucapannya Ustadz, karena Ustadz adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya. Baik, Ustadz ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.